Baik kami dari pihak pemerintah dalam masih optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Energi bersih terbarukan mengandung dua hal, yaitu energi bersih dan energi terbarukan. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya, panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan energi bersih atau clean energy adalah energi yang tidak menghasilkan emisi atau sisa kegiatan pada pembuatan energi tersebut. Kemandirian energi mengacu pada kemampuan pemanfaatan energi, sedangkan ketahanan energi mengacu pada kemudahan akses energi, sedangkan kedaulatan mengacu pada pengaturan kebijakan agar mencapai kemandirian dan ketahanan energi. Untuk keadaan saat ini yang terjadi terhadap pengembangan EBT di Indonesia adalah di mana Indonesia memiliki energi terbarukan yang cukup besar. Berdasarkan data Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan diperkirakan ekuivalen sebesar 442 gigawatt digunakan untuk pembangkit listrik, serta bahan bakar nabati dan biogas sebesar 200.000 bph. Namun saat ini yang termanfaatkan hanya 11,2% dari target tahun 2023 sebesar 23%. Menurut aktivis Greenpeace Internasional, polusi udara yang disebabkan dari PLTU mengandung partikel PM 2,5 yang mudah masuk dalam tubuh manusia dan menyebabkan kanker. Penggunaan batubara ini menyebabkan kematian pada 60.000 orang tiap tahunnya. Sesuai fakta yang ada, menurut Kementerian ESDM, Indonesia masih memiliki energi yang melimpah, terutama batu bara yang akan habis pada 65 tahun mendatang, gas bumi yang akan habis pada 22 tahun mendatang, dan minyak bumi yang sisa bertahan hingga 9 tahun saja. Namun tingginya konsumsi dan rendahnya eksplorasi menjadikan Indonesia semakin dekat dengan krisis energi. Saya sebagai pihak pemerintah setuju dengan mosi optimalisasi penggunaan EBT untuk mengurangi penggunaan energi fosil karena transisi energi ini mutlak dilakukan. Sebab menurut Menteri ESDM, EBT sendiri menjadi strategi penting dalam membangun ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi efek gas rumah kaca dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di bidang energi. Adapun mekanisme saat ini, Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam kegiatan transisi ke green energy yang diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan, seperti percepatan pembangunan mobil listrik, mengurangi impor BBM dengan biodiesel, membangun PLTS di Waduk Cirata yang menjadi PLTS terbesar di ASEAN dan PLTS terapung pertama di Indonesia dengan kapasitas 145 MW. Pengoperasian PLTB di Sidrap sebagai PLTB terbesar di ASEAN dengan kapasitas 75 MW. Dilihat pada sisi regulasi, pemerintah sedang dalam tahapan penyusunan RUU EBT sebagai akselerasi atau percepatan pembangunan EBT. Dan aspek pendukung dari regulasi, harapannya dengan disahkannya RUU di tahun ini dapat mencapai target ketertinggalan untuk tahun 2023 mendatang, karena RUU ini tidak hanya fokus pada lingkungan saja tetapi disesuaikan dengan tren ekonomi global saat ini. Melaksanakan kegiatan dengan maksimal pada proyek REBIT dan REBET dalam pengembangan EBT di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan wilayah 3T. Karena pada keberjalanan proyek ini, pengembangan energi dikerahkan dengan penerapannya dengan industri, sehingga penelitian terkait pengembangan EBT dapat dilakukan secara skala komersial. Menerapkan cofiring biomasa pada PLTU. Cofiring ini berkonsepkan penggunaan biomasa yang berasal dari sampah, limbah, atau biomasa dari tanaman energi untuk mensubstitusikan sebagian atau sepenuhnya dari PLTU. Pada pembuatan biomasa pada tanaman energi, salah satu contohnya adalah pellet wood. Di Indonesia terdapat beberapa produsen yang membuat pellet wood ini, namun komoditas ini hanya dijadikan ekspor saja. Harapannya dengan adanya cofiring ini, pellet wood dapat dimanfaatkan secara tepat. Selain itu, tanaman energi juga dapat diterapkan untuk penanaman di lahan pasca tambang dalam rangka untuk penghijauan. Pembangunan pembangkit listrik EBT yang memerlukan biaya pokok lebih tinggi dari pembangunan PLTU menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Namun, ada pun solusi, yaitu dalam sektor investasi adalah memberikan insentif berupa fiskal atau non-fiskal pada investor yang akan membangun pembangkit listrik EBT di Indonesia. Rumah energi dapat menjadi terobosan baru di mana penggunaan PLTS di atap rumah dapat diterapkan dari potensi EBT lainnya seperti energi mikrohidro pada air buangan rumah atau pengelolaan lingkungan yang lebih baik di wilayah perumahan tersebut. Dengan dilaksanakan mekanisme tersebut, saya selaku pihak pemerintah percaya bahwa transisi energi dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan energi. Sekian dari pihak Pro, terima kasih. Baik
izinkan kami sebagai pihak kontra memberikan pandangan kami terkait pengembangan energi bersih terbarukan atau EBT di Indonesia. Pada bulan September tahun 2020, Greenpeace Internasional memberikan skor F pada Indonesia terhadap perkembangan EBT yang dilaksanakan. Greenpeace menilai tidak adanya perkembangan signifikan atas pembangunan EBT dan masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, dan bahkan Greenpeace menilai bahwa Indonesia akan mencapai target EBT sebesar 26% pada tahun 2030 mendatang. Sedangkan target dari energi bauran di Indonesia untuk tahun 2023 adalah 23%. Pada pandemi ini, seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan listrik justru mengalami penurunan sehingga pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah akan semakin sedikit. Selain itu, sepinya investor saat pandemi juga menjadi tantangan dalam pengembangan EBT di Indonesia. Lalu bagaimanakah pemerintah akan melaksanakan program pembangunan EBT mengingat biaya pokok pembangunan EBT yang lebih tinggi daripada biaya pokok pembangunan PLTU? Selain itu, pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Indonesia dilakukan dengan pendekatan pembangkit listrik skala besar, di mana pendekatan ini kurang sesuai dengan pengembangan EBT karena setiap daerah memiliki potensi EBT masing-masing, sehingga pendekatan kelistrikan lebih cocok diterapkan secara desentralisasi. Di sisi lain, energi ini sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena harganya yang tinggi dan sangat bergantung pada faktor-faktor alam dan tidak bisa diperkirakan. Contohnya pada musim kemarau, pembangkit listrik tenaga air akan kesulitan mencapai kapasitasnya. Begitu pula dengan PLTS saat musim penghujan. Penelitian harus terus dilakukan untuk menciptakan teknologi yang lebih murah dan efisien sehingga dapat bermanfaat untuk banyak pihak. Di sisi lain, hal ini menyebabkan ketergantungan Indonesia kepada negara-negara yang lebih dahulu menerapkan EBT sebagai sumber energi utama. Berdasarkan data APBN tahun 2020, subsidi di bidang energi sebesar 137,5 triliun rupiah, BBM mendapatkan besaran subsidi sebesar 14,67%, sedangkan LPG 3 kg mendapatkan subsidi sebesar 38,8% dan listrik mendapatkan subsidi sebesar 46,51%. Hal ini mengindikasikan besarnya fokus terhadap sumber energi fosil dan mengurangi perhatian terhadap pengembangan EBT. Hal ini berakibat pada terhambatnya pengembangan EBT di Indonesia karena EBT relatif tidak kompetitif di segi bisnis dan menjadi pertimbangan dari sektor swasta. Berdasarkan mekanisme yang sudah ditawarkan oleh pihak pemerintah, kami dari pihak kontra memiliki beberapa saran dalam pelaksanaan optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Masyarakat pada umumnya tidak mudah percaya akan sesuatu hal yang baru tanpa adanya suatu hal yang signifikan. Hal ini justru dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengembangkan EBT dan membuktikan pada masyarakat akan kontribusi dari EBT itu sendiri. Sehingga inisiatif dari pemerintah daerah untuk turut mengembangkan EBT di wilayah masing-masing perlu diterapkan mengingat potensi EBT di setiap daerah berbeda-beda. Kepada pemerintah pusat, peningkatan alokasi dana untuk pengembangan EBT perlu dilakukan mengingat EBT merupakan energi yang berkelanjutan dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Apabila kita meninjau alokasi biaya untuk pembangunan EBT pada APBN 2020 yaitu sebesar 1,5 triliun rupiah, sedangkan biaya subsidi energi sebesar 137,5 triliun rupiah. Hendaknya apabila pemerintah ingin mengoptimalkan pembangunan EBT, seharusnya pemerintah mengalokasikan sebagian dana dari subsidi BBM oktan rendah untuk pembangunan EBT dan mulai menghapuskan penggunaan BBM oktan rendah yang seperti kita tahu bahwa penggunaan BBM oktan rendah ini lebih banyak menimbulkan pencemaran udara yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Karena meninjau dari tren global, negara-negara mulai meninggalkan penggunaan oktan rendah sebagai BBM. Sewajarnya, Indonesia harus mengikuti tren global tersebut untuk mendukung adanya energi yang lebih bersih. Selain itu, perbaikan regulasi berupa undang-undang dan peraturan turunannya dapat dilakukan percepatan untuk mendorong pengembangan EBT. Sebagai contoh, negara Vietnam berhasil mengembangkan PLTS atap sebanyak 20 kali lipat dalam 1 tahun karena negara tersebut melakukan perubahan regulasi atas kebijakan tarif masuk. Hal ini dapat menjadikan pemacu bagi Indonesia dalam hal perbaikan regulasi terhadap pembangunan EBT agar tidak kehilangan investor pada kedepannya. Indonesia memang memiliki banyak potensi EBT, tapi pemanfaatannya belum optimal. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari penyampaian pihak pro dan pihak kontra dapat disimpulkan bahwa negara mana yang tidak ingin negaranya menjadi negara yang memiliki kemandirian energi atau ketahanan energi atau bahkan kedaulatan energi. Pengembangan EBT atau energi baru terbarukan menjadi terobosan baru bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berkedaulatan energi. Karena EBT atau energi baru terbarukan termasuk dalam strategi penting dalam membangun ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi efek gas rumah kaca, dan menciptakan lapangan pekerjaan di bidang energi. Penerapan green energy sudah diimplementasikan oleh Indonesia. Selain itu, kerjasama komersialisasi energi dengan pihak industri melalui rebate dan rebate, serta penerapan co-firing PLTU bahan bakar berupa biomasa yang dapat mengurangi kebutuhan batu bara, dan penyusunan RUU EBT yang akan memperhatikan faktor lingkungan dan pengembangan tren ekonomi global pada pembangunan EBT di Indonesia. Nah, langkah-langkah tersebutlah yang sudah dilakukan atau dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan EBT. Selain itu, saran lain adalah pembangunan perumahan energi, mendorong penelitian eksplorasi untuk lokasi-lokasi yang berpotensi adanya EBT, dan pengaturan kembali regulasi untuk pemberian intensif atau pemudahan investor yang akan melakukan investasi di bidang EBT. Namun, selama masa pandemi ini, kebutuhan listrik justru mengalami penurunan sehingga pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah akan semakin sedikit. Selain itu, sepinya investor di saat pandemi juga menjadi tantangan bagi pengembangan EBT di Indonesia. Energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena lagi-lagi harganya yang masih sangat tinggi. Selain itu, energi terbarukan juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak dapat kita perkirakan atau tidak dapat kita atur. Karena energi ini masih tergolong baru dan belum banyak digunakan, hal ini meningkatkan ketergantungan Indonesia pada teknologi dari negara-negara yang telah menerapkan EBT sebagai energi utama. Penggunaan EBT harus didorong dari masing-masing daerah melalui penerapan sektoral dan mulainya penghapusan oktan rendah dalam daftar BBM di Indonesia. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari pihak pemerintah akan memberikan pandangan terkait MOSI. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hilirisasi mineral atau peningkatan nilai tambah mineral dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dengan smelter untuk mengambil logam tertentu dari biji. Pihak yang berperan pada kegiatan hilirisasi adalah industri hulu dan industri hilir. Konsep dari hilirisasi adalah peningkatan pengolahan dari biji atau bahan mentah menjadi produk lebih lanjut yang tentunya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Misalnya pada hilirisasi bauksit, yaitu peningkatan dari biji bauksit menjadi alumina. Selanjutnya, pengolahan menjadi chemical grade alumina atau smelter grade alumina yang menjadi bahan dasar dari aluminium. Keadaan saat ini yang terjadi terkait pembangunan smelter adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk tidak diberlakukannya ekspor bahan mentah minimal dalam bentuk konsentrat dengan jangka waktu tertentu. Akibatnya muncul stigma menjual tanah air akibat ekspor biji ini. Hal ini juga berakibat tidak majunya kegiatan industri dalam negeri sehingga industri banyak yang mengandalkan impor. Hilirisasi mineral dapat menjadi solusi untuk penghapusan stigma tersebut di masyarakat. Selain itu, penjualan bahan mentah juga sudah teratasi dengan adanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hilirisasi mineral juga dapat menjadi langkah awal dari pembangunan industri hilir yang masif di Indonesia sehingga terjadi perkuatan mata rantai hulu hilir Indonesia di sektor mineral. Tahun 2020, pandemi mengakibatkan mundurnya timeline investasi di sektor mineral. Akibatnya, terjadi pengalihan investasi di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga target awal 52 smelter di tahun 2022 harus diubah menjadi 28 smelter. Sedangkan rencana pembangunan 53 smelter jatuh pada tahun 2024. Mengapa kami sebagai pihak pemerintah setuju pada MOSI terkait pembangunan smelter dapat mengatasi
permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia karena hilirisasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap iklim industri jangka panjang di Indonesia yang mengupayakan adanya timbal balik antara industri hulu dan hilir dalam negeri secara komprehensif sehingga Indonesia kedepannya dapat menjadi negara yang mandiri. Secara otomatis pembangunan smelter dapat secara penuh untuk menghentikan permasalahan hilirisasi mineral yang berupa ekspor bahan mentah atau konsentrat. Namun, apabila tetap akan diberlakukan ekspor pada hasil pemurnian nantinya, maka biaya pendapatan dari ekspor akan semakin tinggi daripada hanya mengekspor bahan mentah saja. Contoh pembangunan hilirisasi nikel pada kawasan industri Morowali yang diterbitkan melalui kajian Bank Indonesia di tahun 2019 terdapat peningkatan pertumbuhan masyarakat sebanyak 9,4% per tahun. Terserapnya banyak tenaga kerja serta adanya pembangunan daerah yang komprehensif seperti fasilitas umum dan peningkatan pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan hilirisasi dapat memberikan multiple efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pada penerapan MOSI ini adalah pertama, langkah penetapan percepatan smelter sebagai program prioritas di tahun 2021 oleh Kementerian ESDM merupakan langkah yang sudah tepat mengingat adanya pelimpahan investasi dari tahun 2020 akibat pandemi. Lalu adanya koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka pembangunan industri hilir di Indonesia. Dalam hal ini penarikan investasi dapat dilakukan dan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal serta melakukan link and match pada perusahaan smelter dengan industri hilir yang ada di Indonesia. Menurut Kepmen ESDM nomor 46K tahun 2021, ekspor konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, mangan, dan waste bauksit harus diberhentikan sejak 12 Maret 2021 kecuali pada perusahaan yang perkembangan pembangunan atau kerjasama smelternya minimal 90% pada 2 periode ekuivalen kemajuan fisik dan perusahaan tersebut akan dikenakan biaya denda administratif dari kumulatif ekspor yang dilakukan. Pengaturan ini sejatinya memberikan kepastian bagi operasional smelter sehingga tidak akan adanya pemutusan kebijakan ekspor terlebih dahulu. Peningkatan penelitian di bidang teknologi pemburuan harus terus dilakukan karena saat ini smelter di Indonesia banyak yang mengadopsi teknologi dari luar. Mengutip siaran pers Kementerian ESDM, hal ini seharusnya membuat kita tersinggung karena dengan melimpahnya sumber daya tetapi teknologi yang kurang mendukung. Pada hilirisasi mineral, pemerintah sangatlah berpengaruh terhadap penentuan kebijakan dari kegiatan hilirisasi mineral. Namun perlu diingat, pembangunan smelter yang banyak justru memberikan ancaman bagi keberlangsungan mineral di Indonesia, sehingga pemerintah diharuskan mengatur terkait ketentuan jumlah pembangunan smelter dan kapasitas produksinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami dari pihak kontra menyampaikan argumen kami. Hilirisasi memang menjadi jalan utama yang harus ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah bom waktu untuk Indonesia, di mana penghiliran hasil tambang atau pengolahan sebelum dilakukan ekspor dan pelarangan ekspor bahan mentah pada tahun 2014. Namun yang terjadi sebelum tahun 2014 adalah eksploitasi pertambangan justru melonjak tajam. Pemilik tambang berlomba-lomba menambang sebanyak-banyaknya sebelum dilarang. Kegiatan hilirisasi yang dibarengi dengan pemberhentian kebijakan ekspor biji, bahkan pada komoditas nikel dilakukan percepatan pemberhentian ekspor, di mana setelah diberlakukannya pemberhentian ekspor pada nikel, pemerintah melakukan relaksasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah inkonsistensi terhadap kebijakan yang diatur. Seharusnya pemerintah mengatur melalui penurunan kuota terlebih dahulu apabila akan melaksanakan percepatan pemberhentian ekspor. Pada awalnya, melaksanakan pemberhentian ekspor konsentrat pada tahun 2022 berdasarkan rencana awal. Namun, pemberhentian ekspor nikel dilakukan percepatan di 1 Januari tahun 2020 dan komoditas lainnya disesuaikan dengan pembangunan smelter yang ditetapkan pada 12 Maret tahun 2021. Di sini dapat dilihat bahwa pemerintah terkesan terburu-buru sehingga membuat shock efek, di mana efek ini terbesar nanti terjadi di level subnasional seperti kabupaten dan provinsi penghasil. Hal ini tidak bisa dihindari. Perlu juga diketahui bahwa mitigasi atau pencegahan sosial ekonomi ini tidak pernah instan dan harus melibatkan banyak pemangku kepentingan. Neraca yang sedang berjalan juga dapat terancam mengalami defisit karena tidak adanya pemasukan dari biaya ekspor. Dengan adanya percepatan pelarangan ini justru menimbulkan adanya potensi dari perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor secara ilegal. Hal ini berakibat pada hilangnya pendapatan bagi negara. Dampak tersebut juga tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi Uni Eropa sebagai importer nikel di Indonesia
dari Indonesia melayangkan gugatan kepada WTO atas percepatan pemberhentian ekspor nikel yang memberikan ancaman besar bagi industri baja di Eropa. Sebelumnya, Indonesia memasok kebutuhan nikel ke Uni Eropa lebih dari 20% atau menguasai 27% pasar global dalam hal ekspor nikel. Dan saat sebelum kebijakan tersebut muncul, harga nikel yang rendah menyebabkan peningkatan kadar nikel pada baterai listrik yang dapat menghasilkan kepadatan energi yang tinggi dan hasil mobil listrik yang lebih optimal. Namun dengan adanya penutupan keran ekspor ini, maka harga turunan dari pengolahan tersebut akan mengalami peningkatan harga. Negara lain yang menjadi importer nikel adalah Cina. Tetapi Cina lebih kooperatif dengan cara menanamkan saham di Indonesia dalam rangka pembangunan smelter. Berdasarkan insentif dan kebijakan mengenai pembangunan smelter nikel, justru hal tersebut dapat merugikan produsen atau penambang nikel dan malah menguntungkan kepada perusahaan smelter karena adanya insentif fiskal berupa yang pertama, perusahaan tidak membayar royalti, kemudian tidak adanya pajak penjualan dan tax holiday selama 25 tahun, kemudian dibebaskan dari membayar pajak ekspor dan kemudian tidak dikenai bea masuk apabila melakukan impor, serta harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di bawah harga global. Insentif yang diberikan kepada perusahaan smelter tidak diberlakukan juga kepada produsen sehingga biaya penambangan sama tetapi pendapatan yang menurun akibat turunnya harga. Hal tersebutlah yang menjadi faktor meruginya produsen. Pemerintah juga ikut hilang pendapatan akibat insentif fiskal oleh perusahaan smelter. Apabila meninjau dari jumlah manufaktur logam yang ada di Indonesia, jumlahnya masih terbilang sedikit dan hanya beroperasi dengan target produksi yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar global. Berdasarkan kajian Universitas Indonesia tahun 2019, pada beberapa kegiatan industri hilir pada komoditas aluminium, tembaga, dan besi baja masih memerlukan kegiatan impor karena masih kurangnya pembangunan hilirisasi. Sedangkan pada nikel perlu dibangun industri manufaktur yang dapat mengolah hasil dari smelter. Dan pada komoditas timah diperlukan link and match pada industri hilir yang sedang berjalan di Indonesia. Sehingga berjalannya hilirisasi mineral ini perlu peningkatan koordinasi yang di dalamnya terdapat kementerian terkait, perusahaan dan investor. Koordinasi tersebut dapat berupa hubungan atau negosiasi untuk membangun hilirisasi mineral. Dengan adanya kondisi tersebut, maka peningkatan nilai tambah berjalan kurang optimal karena kehadiran industri manufaktur sejatinya dapat memberikan nilai tambah mineral yang lebih tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pembicara ketiga akan menarik kesimpulan dari argumen yang diberikan oleh pihak pemerintah dan dari pihak oposisi. Hilirisasi mineral merupakan salah satu kegiatan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim industri dalam negeri, dan sebagai pendorong terbentuknya industri dalam negeri. Rencana pembangunan smelter sebelum adanya pandemi COVID-19 ditargetkan sebanyak 22 di tahun 2022, tapi dikarenakan pandemik sehingga rencana investasi dialihkan ke tahun-tahun berikutnya. Jadi rencana pembangunan 53 smelter dialihkan ke tahun 2024. Penetapan percepatan pembangunan smelter menjadi program yang strategis di tahun 2021, menjadi langkah yang sudah tepat yang diambil oleh pemerintah saat ini. Sejatinya pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah hilirisasi mineral, seperti rencana pemberhentian ekspor biji, mengejar ketertinggalan investasi akibat pandemi, memberikan insentif kepada pendiri perusahaan smelter, dan mencari investor untuk pembangunan industri hilir. Di sisi lain, pemerintah juga akan kehilangan pendapatan karena memberikan insentif ke perusahaan smelter tersebut, dan insentif tersebut menjadikan produsen nikel mengalami kerugian karena harga jual dari nikel yang dibeli lebih rendah daripada harga global. Neraca yang sedang berjalan juga dapat terancam mengalami defisit karena tidak adanya pemasukan dari bea ekspor. Dengan adanya percepatan pelarangan ini justru menimbulkan adanya potensi dari perusahaan untuk melakukan ekspor biji secara ilegal. Hal ini berakibat pada hilangnya pendapatan bagi negara. Sebaiknya kebijakan adanya larangan ekspor biji dilakukan secara bertahap melalui pengurangan kuota ekspor biji terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan shock efek bagi produsen. Pembangunan hilirisasi mineral hanya akan berhasil apabila adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dalam kementerian-kementerian terkait, perusahaan dan investor.
Hilirisasi memang merupakan pembangunan jangka panjang, sehingga dalam prosesnya dapat mengakibatkan kerugian dalam jangka pendek. Namun, apabila kita tidak memulai pembangunan smelter sebagai hilirisasi mineral sekarang, lalu kapan lagi kita akan memulainya? Sekian dari pembicara ketiga, terima kasih.